Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita, santapan rohani pada pagi ini dengan satu topik yang cukup penting, yaitu godaan syaitan. Semua kita tahu, syaitan maknanya ba'udah. Syaitan diambil dari perkataan syatana. Syatana membawa makna ba'udah, yang artinya jauh. Itu sebabnya ulama akidah menyebut syaitan dinamakan syaitan karena makna syaitan ba'idun anil haq. Segala yang ingin menjauhkan kita dari kebenaran. Sedangkan kebenaran adalah segala yang datang daripada Allah. Sebagaimana firman Allah pada ayat 147 Al-Baqarah. 147 Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah segala yang datang dari Tuhanmu. Oleh sebab itu kamu jangan ragu-ragu lagi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga disuruh oleh Allah agar menyampaikan kepada umatnya al-haq, kebenaran. Kita boleh lihat pada ayat 46 dari ayat 29 dari surat Al-Kahfi. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan hai Muhammad kepada umatmu, kebenaran yang aku sampaikan kepada kamu datangnya adalah dari Tuhanmu. Allah suruh Nabi katakan al-haq, bahwa al-haq itu datangnya daripada Allah. Siapa di antara kamu yang mau beriman, silakan beriman. Siapa yang ingin memilih kafir, biar dia kafir, hai Muhammad. Ini satu amaran keras daripada Allah bagi orang-orang yang tidak mau mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita juga sebagai pendakwah disuruh oleh Allah agar menyampaikan al-haq. Bukan hanya pendakwah, semua insan. Lihat surat Wal Asri. Setelah Allah bersumpah dengan masa Wal Asri, lalu Allah sampaikan perkara penting. Innal insana lafi khusr
Sesungguhnya seluruh jenis manusia dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali yang tidak rugi itu orang yang ada iman. Wa amilus salihati, yang kedua mereka ikuti setelah iman dengan amal saleh. Allah tambah lagi syarat ketiga untuk terlepas daripada kerugian. Wa tawasau bil haq, mereka saling pesan memesan atau menyampaikan al-haq, kebenaran. Dan yang keempat syaratnya, wa tawasau bis sabr, dalam menyampaikan kebenaran kamu mesti sabar. Cukuplah dalil-dalil tersebut membuktikan bahawa siapa saja yang ingin menjauhkan kita daripada kebenaran ilahi yang disampaikan oleh Allah dalam Quran, yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis-hadisnya yang sahih, yang disampaikan oleh tuan-tuan guru kita, siapa saja yang menentang kata Allah, firman Allah, siapa yang menentang hadis Nabi yang sahih, siapa yang menentang apa yang disampaikan oleh pendakwah berasaskan Quran dan Sunnah, dialah syaitan. Dialah syaitan. Itu sebabnya syaitan maknanya ba'idun anil haq. Setiap yang ingin menjauhkan kita daripada kebenaran, itulah dia syaitan. Nah, itu sebabnya dalam Al-Quran berkali-kali disebut bahawa syaitan itu adalah musuhmu yang nyata. Antara lain firman Allah dalam surat Yasin ayat yang ke-60. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah memerintahkan agar kamu, hei anak cucu Adam, jangan ikut syaitan, jangan sembah syaitan, jangan turuti kehendak syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena syaitan itu bagimu adalah musuh yang nyata. Demikian Allah juga sebut pada ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hei orang-orang yang beriman, ikutilah Islam secara menyeluruh. Jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu bagimu adalah musuh yang nyata-nyata. Okey. Setelah kita yakin dengan seyakin-yakinnya, kita tak boleh ikut syaitan. Berikut kita ingin tahu ciri-ciri syaitan, sifat-sifat syaitan. Nah, di antara sifat syaitan adalah khannas. Khannas, sebagaimana yang tertera di dalam surah terakhir dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Katakan, hai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang mencipta manusia, kepada Tuhan yang telah memiliki manusia, kepada Tuhan yang manusia wajib sembah. Dari siapa kita minta dilindungi? Kita minta dilindungi oleh Allah dari siapa?
min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan bisikan syaitan yang khannas. Khannas bukan nama syaitan. Dia adalah sifat bagi syaitan. Kata ulama tafsir, makna khannas, sesuatu yang datang dengan cepat, pergi dengan cepat. Itu makna khannas. Khannas maknanya datang dengan cepat, pergi dengan cepat. Dan itulah dia sifat syaitan. Nah, bila ditanya, bila dia datang, Pak Ustaz, dan bila dia pergi? Nah, ini jawabannya. Dia pergi dengan cepat, lari, pontang-panting. Bila manusia banyak ingat kepada Allah, dia lari. Itu sebabnya ada satu riwayat, baginda Rasul bersabda, apabila azan dilaungkan, azan bang dilaungkan, syaitan lari. Bila berakhir saja azan, syaitan datang lagi. Bila manusia baca Al-Quran, bila manusia ikut majlis ilmu seperti ini, syaitan lari. Tetapi syaitan akan datang lagi dengan cepat bila manusia sedang leka, bila manusia sedang lalai, bila manusia sedang lupa kepada Tuhan. Itu maknanya khannas. Datang dengan cepat bila manusia ingat pada Allah, bila manusia mendekatkan diri kepada Allah, dan syaitan akan datang dengan segera ketika manusia sedang lalai, sedang manusia sedang leka. Nah, datang pergi, datang pergi, datang pergi, itu sifatnya syaitan. Kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Tafsir Al-Qayyim. Imam Ibnul Qayyim ada tafsir, namanya Tafsir Al-Qayyim. Halaman 612 sampai 613. Disebut oleh Imam Ibnul Qayyim cara syaitan menggoda manusia. Tak dapat yang satu, dia akan pergi godaan yang kedua. Tak dapat godaan yang kedua, dia pergi lagi atau datang lagi untuk menggoda perkara yang ketiga. Tak dapat yang ketiga, keempat. Tak dapat keempat, kelima. Tak dapat kelima, yang keenam. Bila datang pergi, cara syaitan menggoda manusia, maka kata Imam Ibnul Qayyim, kedatangan pertama sekali syaitan kepada manusia, menyuruh manusia, menggoda manusia supaya kafir atau syirik. Itu yang dia kejar dahulu. Supaya manusia bila sampai mati kafir atau terlibat syirik, manusia tersebut akan bersama syaitan, akan bersama iblis di dalam neraka nanti. Itu yang iblis mau. Iblis atau syaitan kan sudah confirm tempat mereka adalah neraka. Mereka telah berjanji kepada Allah, karena engkau telah tetapkan aku masuk neraka, aku berazam, aku bertekad untuk menggoda manusia
agar mereka juga masuk neraka. Itu tekad iblis di hadapan Allah. Perkara itu tertera dalam Al-Quran. Jadi pertama-tama godaan syaitan kepada manusia agar manusia menjadi insan yang kafir atau paling kurang berbuat syirik. Syaitan menggoda manusia berperingkat-peringkat. Taktik kotor syaitan itu dapat disimpulkan kepada 6 jenis godaan. 6 jenis godaan. Bukan 1, bukan 2, bukan 3, tapi 6 peringkat. Peringkat godaannya dari dosa yang paling berat kepada dosa yang paling ringan. Diawalinya dengan dosa yang paling berat. Sebab bila manusia memilih untuk kafir, bagi umat akhir zaman khasnya tidak memilih agama Islam, dia adalah kawan karib syaitan. Dia tidak akan meninggalkan manusia. Malahan senantiasa menggodanya sehingga dia berhasil menggodanya tanpa mengira apakah dosanya. Adapun 6 peringkat godaan syaitan itu adalah pertama sekali, Ustaz ulang, kufur dan syirik. Sebab tempat orang kafir, menurut keyakinan kita, confirm dalam neraka. Apakah godaan pertama ini juga mengena orang-orang yang beragama Islam, orang beriman, Pak Ustaz? Jawabnya yes. Sebab kesan dari kufur neraka, kesan dari syirik juga neraka. Kalau orang itu memilih agama Yahudi, Nasrani, Majusi, Hindu, itu agama yang Allah tidak reda. Lihat ayat 19 surat Ali Imran. Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah, agama yang Allah reda hanya Islam. Lihat ayat 85 surah yang sama Ali Imran. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa mencari agama untuk dianut bukan agama Islam, Allah tak akan terima agamanya itu. Dan di akhirat dia pasti termasuk orang-orang yang rugi. Itu bila kafir. Lalu apakah orang Islam terselamat daripada godaan syaitan, Pak Ustaz? Belum tentu. Macam mana caranya? Mereka kan Muslim, Muslimat. Iblis akan goda orang yang beriman agar berbuat syirik. Semua kita tahu, gara-gara syirik yang dilakukan oleh Muslim, Muslimat, semua amalannya hancur musnah. Sila lihat ayat 65 Az-Zumar. Bahagian utamanya dari ayat itu, lain asyrakta layahbatanna amaluk walatakunanna minal khasirin. Sekiranya kamu berbuat syirik,
niscaya hancur musnah seluruh amalanmu. Dan kamu pasti termasuk orang-orang yang rugi. Mengapa Muslim tersebut gara-gara syirik jadi rugi? Sebab semua amal salehnya, walau haji 5 kali, walau umrah dah 10 kali, walau baca Quran khatam setiap sebulan, walau infak berjuta-juta ringgit, sedekah, walau membina masjid sendirian, membina tahfiz rumah anak yatim, karena banyak harta sendirian, semuanya zero, tidak ada value. Kita dah belajar dah bahaya syirik. Selain syirik, satu-satunya dosa yang Allah tidak mau, tak bersedia mengampunkan bila mati dalam syirik. Selain syirik boleh mengakibatkan seorang kekal dalam neraka. Selain itu juga syirik dapat memusnahkan amal saleh seseorang. Bukan ustaz yang cakap, Allah yang cakap. Az-Zumar 65. Tak percaya cakap ustaz tak mengapa. Bali, tapi bila tak percaya apa yang Allah cakap, buruk padanya. Ini dia. Itu yang dikejar oleh syaitan daripada orang-orang beriman agar buat syirik. Itu sebabnya buku semacam ini dirasa perlu. Itu sebabnya mengapa topik kita minggu hadapan, judul pelajaran kita hari Ahad, waktu duha. Mengapa bahaya syirik perlu didedahkan? Yes. Itu topik kita insya-Allah pada minggu hadapan. Mengapa amalan syirik perlu didedahkan? Muka surat 40. Inilah rahasianya. Karena godaan pertama syaitan kepada manusia agar mereka kafir. Kalau mereka tetap memilih Islam sebagai agama yang mereka anut, iblis kata, no problem. Silakan masuk Islam. Asalkan kamu buat syirik. Percaya ramalan bomo. Percaya bulan ini, hari ini, hari sial, pakai tangkal, memohon kepada selain Allah, khasnya kepada orang-orang yang sudah mati. Semuanya itu adalah syirik-syirik besar belaka yang boleh menghapuskan segala amal saleh yang pernah kita lakukan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sebagai tanda sayang kepada para jemaah sekalian, segera tobat. Andai kata perkara itu pernah kita lakukan dulu pada masa-masa silam karena kejahilan kita. Baca doa sebagaimana yang Ustaz tulis di dalam buku Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah jilid 1 bahagian akhir. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami mohon dilindungi daripada melakukan syirik kepadamu terhadap sesuatu yang kami ketahui, dan kami juga mohon ampunanmu ya Allah andai kata kami telah berbuat syirik sedangkan kami tidak tahu. Yes, doa itu cover untuk menutup dosa-dosa syirik kita masa silam.
Okey. Karena masa kita sangat terbatas, Ustaz teruskan. Kalau tidak berhasil orang tersebut dikafirkan. Andai kata tidak berhasil orang tersebut disyirikkan kalau dia muslim, muslimah. Syaitan tidak lari lagi. Dia akan berusaha untuk agar orang tersebut melakukan bid'ah. Bid'ah dalam urusan agama. Bid'ah maknanya membuat sesuatu perkara yang tidak ada contohnya di zaman Nabi. Bila menyangkut perkara-perkara dunia, tak jadi masalah. Nabi tak pakai baju Melayu. Nabi pakai jubah. Gamis. Tak mengapa. Itu bukan urusan agama. Urusan agama dalam bab berpakaian menutup aurat. Orang Arab gunakan abaya. Kita di sini pakai baju kurung. Tak jadi masalah. Itu bab dunia. Tapi yang dilarang adalah bila berkaitan dengan bab agama. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menyebut dalam surat Al-Maidah ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bahwa agama Islam adalah agama yang sudah sempurna. Kalau Islam agama yang sempurna, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diwafatkan oleh Allah kecuali agama Islam sudah cukup sempurna. Apa perlunya penambahan lagi? Nabi Muhammad tidak diwafatkan oleh Allah kecuali Islam sudah sempurna. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik keledai ke mana-mana, naik onta, naik kuda, tidak salah hari ini kita ke mana-mana naik kereta. Nabi pakai onta, kita hari ini pakai Toyota. No problem. Itu masalah dunia. Tapi masalah agama, no. Jadi bid'ah adalah perkara kedua yang dikejar oleh iblis, oleh syaitan, agar manusia buat bid'ah. Walau mereka tidak buat syirik. Sebabnya kata Nabi dalam beribadat, dalam bab salat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu tengok cara aku salat. Khudhu anni manasikakum. Ambil hanya daripadaku pelaksanaan ibadat hajimu, umrahmu. Jangan reka-reka sendiri. Malah Nabi beri satu amaran keras dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa buat amalan tidak ikut cara kami, amal itu ditolak. Itu semua menyangkut perkara-perkara agama. Jangan reka-reka. Bila ditanya mengapa Pak Ustaz? Yang dikejar oleh iblis, yang dikejar oleh syaitan dari kita, supaya syirik,
dan bid'ah. Mengapa Pak Ustaz itu didahulukan? Iblis orangnya atau makhluk yang bijak. Sebab dia tahu syarat amal diterima oleh Allah ada dua bagi orang Islam. Pertama, ikhlas lillah, mentauhidkan Allah, beribadat semata-mata karena Allah. Lawannya syirik. Itu yang dia kejar supaya kita buat syirik. Syarat kedua amal diterima mesti ikut cara Nabi, ikut sunnah Nabi. Lawan ikut sunnah buat bid'ah. Oh, iblis brilian. Iblis tahu itu syaratnya. Tapi orang Islam sendiri tak tahu. Aibnya asal beramal saja. Ada dalil, tak ada dalil, tak kisah. Itu di antara contoh orang yang berada di dalam kawalan syaitan. Sekali lagi, mengapa yang dua itu iblis kejar betul dari setiap manusia, walaupun dia sudah Muslim? Buat syirik. Dengan syirik, amal jadi hancur. Tak dapat syirik, buat bid'ah. Sebab bila buat bid'ah, beribadat tidak ikut Nabi, juga ditolak. Akhirnya iblis menang, dan muslimat tersebut akhirnya penat percuma. Segala amal mereka tidak diterima oleh Allah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Okey. Kita banyak tahu tentang bid'ah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa muhdatsatil umur, wa kullu muhdatsatil umur bid'ah wa kullu bid'ah dalalah." Tinggalkan olehmu membuat perkara-perkara baru dalam urusan agama. Semua perkara baru yang dibuat-buat dalam agama namanya bid'ah, dan semua bid'ah adalah sesat. Nabi yang cakap. Nah, sekarang kita berpindah kepada godaan yang ketiga. Apakah sudah selamat orang itu, Pak Ustaz, dengan tidak melakukan syirik karena dia dah belajar ilmu akidah? Apakah dah selamat orang tersebut? Sudahlah, akidahnya baik, dia ikut pula sunnah Nabi. Belum tentu selamat. Belum tentu selamat. Syaitan tak lari lagi dari orang itu. Peringkat yang ketiga godaan iblis adalah al-kabair, dosa-dosa besar. Berzina bukan syirik. Berjudi bukan syirik. Minum arak bukan syirik. Rasuah bukan syirik. Memfitnah bukan syirik. Dia termasuk kabair, yang artinya dosa-dosa besar. Dia akan galakkan manusia supaya buat dosa-dosa besar. Rasuah, berzina, berjudi, minum arak, punya wanita simpanan, homoseksual, lesbian, LGBT. Dengar baik-baik. Wahai golongan anti hadis, wahai golongan liberal,
yang mempertikaikan senantiasa ayat-ayat Quran, menafsirkan Quran suka-suka hati dengan akal semata, tidak merujuk kepada Quran dengan Quran, Quran dengan hadis. Oleh sebab itu, bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa, bila ada anak, cucu, suami, isteri, uncle, auntie yang cenderung kepada menghina Islam, menghina Al-Quran, menghina Nabi, nasihatkan supaya segera taubat. Sebab itu semua termasuk ke dalam Al-Kabair. Walaupun Al-Kabair, dosa-dosa besar, tidaklah membuat secara automatically seseorang itu kafir, syirik, walau tidak secara automatically, tapi dosanya sangat besar. Dan terkadang-kadang boleh membawa murtad. Apalagi keyakinan mereka itu mereka sebar luaskan. Hati-hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qari'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qari'ah tentang dosa-dosa besar. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aishatir radiyah. Siapa yang timbangan amal baiknya lebih berat, maknanya dosanya, maksiatnya, kejahatannya ringan, sedikit. Adapun orang-orang yang bila amalan baiknya lebih berat dalam timbangan pada hari kiamat, maka dia akan hidup senang lenang di dalam syurga yang penuh diredai. Fahuwa fi 'aishatir radiyah. Dia hidup dengan rasa senang lenang dalam syurga. Tapi bila sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuhu, siapa amal baiknya ringan karena dosa besarnya banyak, fahuwa fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa itu hawiyah? Narun hamiyah, yaitu api yang bernyala-nyala. Sebab amal kita nanti akan ditimbang di akhirat. Kalau banyak buat dosa besar, kita bimbang. Yang lebih berat itu adalah maksiat kita, dosa kita. Sekali lagi, segera tobat. Segera tobat. Nah, andai kata orang tersebut tidak dapat digoda dari sudut kabair, syaitan tak lari lagi. Syaitan akan goda godaan yang keempat, yaitu saghair. As-saghair, yaitu dosa-dosa kecil. Ustaz tambah sedikit tentang kabair. Mengapa jatuhnya kabair, zina, minum arak, berjudi, membunuh, dia disebut peringkat godaan yang ketiga, Pak Ustaz? Mengapa bid'ah itu disebut sebagai godaan kedua? Tidakkah itu memberi isyarat bid'ah lebih berbahaya dari dosa besar lainnya? Lihat tuh urutannya. Syirik, bid'ah, baru dosa-dosa besar lainnya. Ustaz ingin pinjam kata-kata Imam Asy-Syafi'i. Coba dengar. Seseorang yang apabila buat dosa, berzina, minum arak, berjudi,
biasanya mereka tahu bahwa itu semua adalah haram. Bahwa semua itu adalah dosa. Zina dosa, minum arak dosa, berjudi dosa. Dia tahu. Tapi dia buat juga. Tetapi kata Imam Asy-Syafi'i, orang yang buat bid'ah, dia tak tahu. Alhamdulillah bagi yang tahu, tahulah bahayanya bid'ah. Tapi pada umumnya tidak tahu. Malah selalu mendakwa. Bila amalan Nabi itu kita tambah sikit, tambah sikit, tambah sikit, mereka yang buat bid'ah mendakwa penambahan itu membuat ibadat mereka menjadi lebih sempurna. Bukan menjadi rosak, tapi dengan penambahan-penambahan yang tidak datang dari Nabi, mereka mendakwa kononnya ibadat mereka menjadi lebih sempurna. Coba dengar kata Imam Syafi'i. Orang yang bijak. Oleh sebab itu, sebagai kesimpulan kata beliau, orang yang berbuat dosa, minum arak, berjudi, berzina, membunuh, karena dia tahu itu adalah dosa, besar kemungkinan nanti dia insaf. Dia akan tinggalkan dosa-dosa itu. Tapi sebaliknya, jangan harap dari pembuat bid'ah akan bertobat. Why? Limadha? Mengapa? Karena bid'ah yang dia buat itu membuat ibadatnya menjadi lebih sempurna. Oleh sebab itu jangan harap pembuat bid'ah akan tobat kepada Allah. Sebab dia tidak melihat itu dosa. Cantiknya Imam Syafi'i punya alasan. Logik. Ini belum lagi kita lihat dari sudut lain. Bila tambahan-tambahan yang kita buat tidak datang dari Nabi, lalu mendakwa itu adalah better, khairun, lebih baik dengan penambahan itu, bukankah itu indirectly, secara tidak langsung, mereka mendakwa bahwa guru mereka yang mengajar bid'ah itu lebih hebat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu lagi besar dosanya. Secara tidak langsung mendakwa Nabi Muhammad kurang baik. Allahu akbar. Nah, sekarang kita teruskan. Tak berhasil kufur syirik, tak berhasil bid'ah, tak berhasil menggoda untuk buat dosa-dosa besar. Iblis akan menggoda supaya buat dosa-dosa kecil. Banyak-banyak. Semua kita tahu, dosa kecil, dosa besar berbeza. Dosa-dosa kecil boleh terhapus dengan beramal saleh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratul lima bainahun idza jtunibatil kaba'ir atau kama qala." Salat yang 5, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, dari satu umrah ke umrah berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya, selagi dosa itu bukan dosa besar. Kita dapat salat subuh tadi, nanti zuhur kita dapat lagi. Begitu dapat salat zuhur, segala dosa kecil yang kita lakukan in between subuh dan zuhur terhapus automatically. Itu maksudnya. Begitulah seterusnya. Tapi ingat, kata para ulama, dosa kecil tidak senantiasa kecil. Tapi bila ia dibuat berterus-terusan, tidak mustahil dia akan jadi dosa besar. Senantiasa mendedahkan aurat,
senantiasa mengumpat, senantiasa khalwat. Walaupun khalwat itu tidak sama dengan zina. Zina ada definisi sendiri. Tapi berdua-duaan dengan bukan mahram, lama-kelamaan dia akan menuju kepada dosa besar. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, iblis tidak lari lagi walaupun tidak melakukan dosa kecil. Iblis akan menyibukkan manusia dengan perkara-perkara yang mubah. Perkara-perkara yang boleh. Walaupun tidak melibatkan dosa, walaupun tidak melibatkan dosa, tapi juga tidak melibatkan pahala. Dosa tidak. Mungkin kita akan katakan alhamdulillah, tak dosa. Tapi pahala pun tak dapat. Sampai begitu usaha iblis agar jangan menambah ganjaran untuk kita perolehi di akhirat nanti. Apa contohnya Pak Ustaz? Setiap tahun Ustaz buat contoh yang sama. Habis asar, melihat cucu-cucu nonton TV. Doraemon ke? Kartun ke? Atau nenek, ayah, ibu numpang sekaki nonton. Memanglah nampaknya tak dosa. Tapi pahala pun tak dapat. Bila dibandingkan habis asar ambil Al-Quran, baca Quran, berapa banyak pahala yang dia akan dapat. Baca buku Al-Asma'ul Husna, baca buku Bahaya Syirik, baca kitab tafsir, baca kitab akidah, berapa banyak pahala yang dia akan dapat berbanding nonton bersama cucu. Memang tak dosa, tapi pahala pun tak dapat. Berbanding kita baca Al-Quran, berbanding kita berzikir, berbanding kita perbanyakkan masa untuk kita agih-agihkan pada jiran tetangga untuk mereka iftar. Jangan dikira kita buang masa tidak menimbulkan dosa itu baik. No. Itu bermakna kita telah buang masa dengan perkara-perkara yang tak ada faedah. Itu yang iblis mau. Iblis akan kata, tak apa, kamu tak tambah dosa. Yang mustahak kamu tak tambah pahala. Allahu Akbar. Nampak tak betapa jahatnya iblis? Namun yang itu pun dia jaga dengan baik. Dia tidak buang masa. Ibu-ibu dan bapa sekalian, Islam ini suruh jaga masa lebih daripada orang-orang barat. Orang barat selalu katakan tentang betapa tingginya nilai masa. Time is money. Masa itu adalah duit. Sampai mereka gunakan istilah don't wait tomorrow. What you can do today. Jangan tunggu esok. Apa yang kamu boleh buat hari ini. Okey. Kita kata itu hebat? Belum.
Coba dengar apa kata-kata Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi yang terkenal. Orang ketiga terbanyak hafal hadis Nabi. Coba dengar. Iza asbahta fala tantaziril masa. Bila kamu sedang berpagi-pagi, jangan tunggu petang. Wa iza amsayta fala tantaziris sabah. Bila kamu sedang berpetang-petang, jangan tunggu pagi. Betul tak? Ini adalah lebih baik daripada don't wait tomorrow. What you can do today. Jangan tunggu esok. Apa yang anda boleh buat hari ini. Islam pula punya pandangan, bila sedang berpagi-pagi, jangan tunggu petang, bukan jangan tunggu esok. Bila sedang berpetang-petang, jangan tunggu pagi. Lagi hebat. Walaupun umat Islam lah umat yang paling banyak buang masa. Lepak tak menentu. Itu sebabnya orang yang faham nilainya masa, apalagi faham mengapa Allah berfirman atau bersumpah wal asri, demi masa, menunjukkan pentingnya masa, time management, dia tidak akan biarkan hari berlalu. Kecuali dia akan buat sesuatu yang berfaedah untuknya di dunia dan di akhirat. Bukan berlalu hari-harinya. Dia juga tidak reda bila berlalu jam demi jam, minit demi minit. Semua dia akan isi. Ini rahasianya. Mengapa ada orang yang rajin mendekatkan diri kepada Allah. Baca Quran, salat, zikir, dakwah, dan lain-lain. Itu orang faham. Nah, yang terakhir, andai kata dia tak dapat digodakan dengan pekerjaan-pekerjaan yang boleh. Nah, yang terakhir, yang keenam, Iblis akan galakkan seseorang agar buat perkara-perkara mafdul. Mafdul maknanya perkara-perkara yang kurang afdal. Semua kita tahu sabda Nabi, salat berjamaah lebih afdal 25 derajat. Setengah riwayat 27 derajat daripada salat sendiri-sendiri. Salatul jamaah afdal min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih afdal dari salat sendiri-sendiri 27 derajat. Tapi berapa banyak dalam rumah? Ibu salat sendiri, anak salat sendiri, suami salat sendiri dalam bilik masing-masing. Keluarga itu sebenarnya sudah dalam kongkongan iblis. Mengapa tidak ajak salat berjamaah? Malah bagi si bapa anak laki-laki pergi ke surau terdekat. Itu lebih afdal. Nah, cantik tulisan Imam Ibnul Qayyim di dalam tafsir Al-Qayyim, tafsir yang beliau tulis, di mana ringkasnya, syaitan punya sifat khannas, datang dengan cepat, pergi dengan cepat. Datang dengan cepat bila kita leka, lupa dengan Tuhan, dia akan pergi bila kita dekat dan ingat kepada Allah. Itu yang dipanggil dengan khannas. Cara iblis menggoda manusia bukan sekaligus. Tidak. Dia berperingkat-peringkat, tahap demi tahap. Tahap yang pertama yang dia mau, agar kufur dan syirik. Yang kedua, agar buat bid'ah. Yang ketiga, agar terlibat dengan dosa-dosa besar. Yang keempat, agar terlibat dengan dosa-dosa kecil. Yang kelima, supaya buat saja perkara yang boleh, walaupun tidak dosa tapi tidak dapat pahala. Dan yang terakhir, dia akan galakkan agar kita buat perkara-perkara mafdul,
perkara-perkara yang tidak atau yang kurang berfaedah, kurang afdal. Sampai begitu, bila kita fahami makna khannas dari sudut itu, nampak oleh kita jahat sangat iblis itu. Itu sebabnya Allah gunakan istilah bahwa syaitan atau iblis itu adalah musuhmu yang nyata-nyata. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Masya Allah, masa kita sangat terhad. Padahal pertanyaan sungguh banyak. Ada 10 pertanyaan. Ada 10 pertanyaan. Sedangkan Ustaz perlu berada di tempat yang agak jauh karena hajat seseorang untuk bacakan doa sempena walimah, dan tempatnya lebih dari 45 minit dari rumah Ustaz. Minta maaf kalau Ustaz tidak boleh jawab semua. Esok kita ada lagi jumpa insya-Allah hari Isnin. Mungkin sebahagiannya Ustaz akan jawab esok. Minta maaf kalau tidak dapat Ustaz jawab keseluruhannya. Pak Ustaz, saya faham Pak Ustaz. Adanya niat bersyarat. Adanya niat bersyarat ketika pergi haji. Kita bimbang ada halangan dalam perjalanan menuju haji. Oleh sebab itu, kita tambahkan syarat dalam niat, saya akan tahallul di mana saya terhalang. Apakah karena sakit? Ataukah karena dihalang oleh musuh? Maka ketika itu juga kita boleh tahallul bila kita buat syarat seperti itu. Dan kita tak dikenakan denda atau dam. Tapi andai kata seseorang tidak buat niat bersyarat, dia niat haji umrah saja. Ini masalahnya. Bila dia terhalang, akhirnya dia batalkan hajinya atau umrahnya. Dia wajib mengeluarkan dam. Menyembelih seekor kambing, dan sembelihan itu pula mesti dilakukan di tanah suci, bukan di kampung halaman. Itu resikonya kalau tidak diikuti niat haji atau umrah dengan niat bersyarat. Begitu jawaban singkatnya. Pak Ustaz, adik saya berjanji akan bawa kami 4 beradik untuk umrah. Apabila keluar duit KWSP, simpanan pekerja. Tapi setelah dapat duit KWSP, dia kata dia tidak mampu. Tak mampu tunaikan janjinya. Pertanyaannya, apa hukumnya Pak Ustaz? Kalau dia janji, hanya janji, namanya dia mungkir janji. Orang mungkir janji itu berdosa. Tapi bila dia tidak mampu, memang dalam keadaan tidak mampu, karena ada keperluan lain lagi, barangkali mendapat kemaafan daripada Allah. Tapi bila janji itu dalam bentuk nazar, wajib dia penuhi. Tapi andai kata dia keberatan untuk tunaikan nazar karena memang tak mampu,
dia mesti bayar kafarat. Kafarat sumpah atau kafarat nazar sama. Beri makan 10 orang fakir miskin atau beri pakaian kepada 10 orang fakir miskin atau memerdekakan hamba sahaya. Dan jika keempat-empatnya dia tidak mampu, dia boleh berpuasa selama 3 hari. Kita dah jawab perkara ini beberapa minggu yang lalu. Pertanyaan ketiga, Pak Ustaz, saya mahir dalam bermain dart, lempar ke suatu papan yang bulat, dart. Orang yang tanya ini memang orang yang pakar. Jemaah kita yang memang pakar pernah menjadi wakil Malaysia untuk dart sedunia dan pernah berjaya. Pertanyaannya, ada ekoran dengan penjelasan Ustaz beberapa hari yang lalu. Siapa yang mengajar suatu yang baik, hidayah, petunjuk, lalu followersnya, orang yang dia ajar buat kebaikan itu, dia layak mendapat ganjaran sebanyak mana orang yang telah follow dia. Sebaliknya, siapa yang mengajar kesesatan, lalu orang yang dia ajar follow kesesatan yang dia ajar, dia juga kena tanggung dosa-dosa sebanyak mana orang yang follow dia dengan tidak dikurangi sedikit pun. Pertanyaan, dart itu kan suatu permainan atau sukan yang baik pada asalnya. Tapi andai kata murid saya gunakan dart itu untuk berjudi, kalau saya menang nanti, kita yang kumpul duit RM50, ada 10 orang, semuanya 500. Bagi yang banyak mengena bahagian tengahnya itu dapat nomor 1, dia berhak. Nomor 2, sekian. Sedangkan yang lain itu rugi. Itu namanya judi. Apakah saya yang mengajar dia permainan dart itu dapat dosa, Pak Ustaz? Jawab singkatnya, tidak. Jawab singkatnya, tidak. Sebab Allah berfirman, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan diberi dosa disebabkan dosa yang dilakukan oleh orang lain. Begitu pengasih penyayangnya Allah. Begitu ihsannya Allah. Siapa buat amal baik, ada yang ikut, maka Allah beri dia pahala sebanyak mana orang yang telah mengikuti kebaikan yang dia sampaikan dengan tidak dikurangi sedikit pun. Lihat. Tapi dari sisi yang lain, andai kata awak berbuat baik, niat baik, lalu orang tersebut telah gunakan perkara kepada perkara yang tak elok. Ustaz buat contoh. Kita jual parang pisau yang tajam. Tujuan utama kita supaya senang untuk mengiris ikan ke, memotong ikan ke, memotong daging ke, memotong buah-buahan ke, itu matlamat utama. Tapi apabila kita jual sesuatu yang berguna ini untuk membunuh orang lain, penjual pisau atau parang tersebut tidak diberi dosa oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu perlunya kita belajar al-asma'ul husna. Wallahu a'lam. Hadirin dan hadirat
Ustaz kira cukup 3 saja sebab Ustaz terikat dengan janji. Kurang jam 12 mesti berada di tempat walimah. Mohon doa agar perjalanan Ustaz selamat pergi dan balik. Kita jumpa lagi esok insya-Allah. Selain pelajaran tafsir, kita juga akan jawab soalan-soalan yang berbaki. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kami telah belajar pada hari ini tentang godaan syaitan. Syaitan maknanya segala yang ingin menjauhkan kita daripada kebenaran. Kebenaran pula adalah segala yang datang daripada Allah, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu ya Allah, berilah kami kekuatan untuk senantiasa mengikuti kebenaran selagi kami berada di atas muka bumi ini. Hindarkan kami ya Allah daripada musuh utama umat manusia, yaitu syaitan, yang mempunyai sifat al-khannas, datang dan pergi dengan cepat. Oleh sebab itu jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa ingat kepadamu ya Allah, supaya syaitan tidak mendekat. Tetapi karena kami manusia biasa, terkadang-kadang kami lalai. Oleh sebab itu berilah kami kekuatan ya Allah untuk menepis segala peringkat-peringkat godaan syaitan yang 6 itu. Terutama kufur, syirik, bid'ah, dosa besar, dosa kecil dan lain-lain. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.